Ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami pada saat mengembangkan aplikasi permainan, terutama dalam bentuk 3D. Yang pertama tentu saja script yang sudah kita pelajari, yang kedua objek, dan yang ketiga komponen. Kita akan membahas komponen, objek, dan script di sesi kali ini. Mari kita mulai. Di sini saya membuat sebuah project baru berbasis 3 dimensi dengan nama komponen. Sebuah game Unity terbagi menjadi beberapa scene. Di sini kita memiliki satu scene. Setiap scene memiliki beberapa bagian yang kita sebut dengan game object. Contohnya di sini kamera, directional light, dan sebagainya. Kita bisa menambahkan game object seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Sebagai contoh, kita menambahkan plane di sini, ya. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah game object seperti kapsul di sini. Rekan-rekan bisa lihat. Nah, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana Unity itu bekerja. Dan kita tentu saja bisa mengubah dari satu scene ke scene yang lain. Dalam sebuah objek, kita memiliki yang kita sebut dengan komponen. Sebagai contoh, di kapsul ini terdapat banyak komponen, mulai dari material, lighting, dan setting-setting yang lain. Rekan-rekan bisa melihat itu, ya. Rekan-rekan bisa melihat, bahkan kita bisa menambahkan komponen baru. Sekumpulan komponen yang kompleks menjadi satu game object yang cukup kompleks itu bisa kita peroleh di asset store. Unity memiliki asset store yang memudahkan kita untuk mengambil beberapa aset dan menggunakannya kembali, seperti karakter, senjata, kereta, pesawat, dan sebagainya. Itu tersedia di Unity Asset Store. Di Unity terdapat banyak aset, mulai dari aset 3 dimensi, 2 dimensi, music, sound effect, dan yang lain. Kita juga bisa memfilter dengan menampilkan aset-aset yang gratis saja. Kemudian kita bisa tambahkan dengan add to my asset. Maka add to my asset itu secara otomatis akan masuk ke Unity kita. Kita bisa melihatnya di Unity kita. Kita masuk ke package manager dan di sini sudah terlist aset-aset yang sudah kita beli atau kita download. Rekan-rekan harus download dulu sampai berubah simbolnya seperti ini. Kemudian setelah sudah misalnya seperti ini, kita bisa import. Ya, di sini. Maka kita akan melihat tampilan untuk import di sini. Kemudian kita klik import. Maka secara otomatis akan ada sebuah folder yang berisi aset di sini. Setelah kita mendownload dan mengimport aset yang kita harapkan, kita bisa meletakkan aset tersebut ke sampel scene yang akan kita tampilkan. Sebagai contoh, di sini saya menambahkan kereta ke dalam sampel scene dengan melakukan aktivitas drag and drop. Rekan-rekan bisa melihat itu, keretanya cukup besar ya. Oke. Kalau rekan-rekan kurang suka, rekan-rekan bisa mendelete dan kemudian kita bisa mengambil aset yang lain. Sebagai contoh, di sini saya menambahkan sebuah mobil. Nah, seperti ini. Maka kita sudah memiliki sebuah mobil di sana. Tentu saja mobil ini adalah sebuah game object juga ya. Game object juga yang memiliki sekumpulan komponen yang bisa kita ubah materialnya ya. Di sini kita coba ubah warnanya menjadi merah misalnya seperti itu. Dan kita bisa ubah kacanya ya seperti itu. Menjadi putih atau yang lain seperti itu. Jadi rekan-rekan bisa melihat betapa mudahnya menggunakan aset di sini. Tentunya karena aset ini adalah sebuah game object, maka kita bukan hanya bisa menambahkan komponen, tapi kita juga bisa menambahkan script dan juga aktivitas yang lain atau interaksi dengan objek yang lain. Di sesi berikutnya kita akan mencoba melakukan modifikasi sebuah aset dan kemudian kita akan melakukan scripting berdasarkan pada konsep-konsep scripting yang ada di Unity.
Demikian sesi kali ini, sampai jumpa di sesi selanjutnya.